pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja? Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Ayu Pentas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran siang hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sekarang Bapak akan menampilkan lirik lagu dari Garuda Pancasila. Apakah kalian sudah dapat melihatnya? Pak. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu kegiatan literasi. Silakan anak-anak membaca materi maupun non-materi selama 3 menit. Ya, Pak. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tema 1 mengenai indahnya kebersamaan, dan tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang nomor 2, dengan membaca, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan cepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, tahap kegiatan pada pembelajaran kita hari ini yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Sekarang Bapak tanya kepada anak-anak kalian, siapa di antara kalian yang di sekitar daerah rumahnya terdapat keberagaman? Saya, Pak. Ya, silakan Sulabo. Ada umat agama lain di sekitaran daerah rumah saya, Pak. Nah, itu kan di sekitar rumah Sulabo ada keberagaman, yaitu umat beragama yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kalian kepada teman-teman yang berbeda agama? Sikap saya yaitu saling menghormati dan tolong-menolong, Pak. Tidak mengganggu di waktu mereka beribadah. Ya, betul. Itu adalah sikap yang harus kita teladani, karena kita itu hidup berdampingan dan sebagai identitas dari bangsa Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, sekarang Pak akan menampilkan PPT kepada kalian. Nah, materi kita pelajari pada hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan inti dari isi dari paragraf. Meski merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh.
Ciri-ciri dari gagasan pokok yaitu yang pertama berupa kalimat umum, yang kedua memuat topik, yang ketiga gagasan pokok jumlahnya hanya satu pada paragraf, yang keempat gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama, yang kelima letak gagasan pokok bervariasi tergantung jenis paragraf, yang keenam biasanya terdapat dalam kalimat dan dengan unsur lengkap tanpa konjungsi. Kemudian gagasan pendukung yaitu tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Ciri-ciri dari gagasan pokok, gagasan pendukung yaitu yang pertama merupakan kalimat khusus atau spesifik, yang kedua memuat penjabaran dari gagasan pokok, yang ketiga gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu pada setiap paragraf, yang keempat kalimatnya berupa pertanyaan, uraian, data, rangkaian, peristiwa, contoh atau mengandung banyak keterangan, yang kelima biasanya banyak memakai konjungsi, dan yang keenam letaknya bisa di mana saja tergantung posisi kalimat memuat gagasan pokok. Nah, kalian kan sudah mengetahui dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang silakan kalian membaca cerita yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman di buku siswa, dan silakan buat gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya di diagram yang sudah tercantum dalam buku siswa. Bapak kasih waktu 10 menit ya, silakan kerjakan. Ya, Pak. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang siapa yang mau menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama? Ya, silakan Ayu Pentas. Paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu tugas percobaan tentang bunyi. Dengan kalimat pendukung yaitu berkumpul di rumah. Sekian. Ya, betul. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Nah, tadi kan sudah Ayu Pentas menyebutkan paragraf pertama. Nah, siapa yang mau menyebutkan paragraf kedua? Saya, Pak. Ya, silakan Sulabo. Gagasan pokok paragraf kedua adalah saling menghargai antara teman. Gagasan pendukungnya, Siti dan Udin meminta izin untuk sholat. Ya, betul. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Nah, kalian sudah mengerti kan bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini kalian kan sudah membaca cerita bekerja sama dalam keberagaman. Nah, keberagaman agama itu menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Perbedaan agama tersebut menuntun para pemeluknya untuk saling melaksanakan sikap toleransi, saling menghargai dan tetap bekerja sama guna menjaga persatuan NKRI. Nah, sekarang kita akan menampilkan foto keberagaman dari umat beragama. Apakah anak-anak sudah dapat melihatnya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang coba kalian diskusikan sikap apa yang dapat diteladani dari kedua gambar tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan diskusikan bersama teman-temannya. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, siapa yang mau menyebutkan sikap apa yang dapat kita teladani dari kedua gambar tersebut? Ya, silakan Ayu Pentas. Untuk sikap yang bisa diteladani dari dua gambar yang ada di layar yaitu sikap saling tolong-menolong antar umat beragama. Nah, betul. Sikap kita harus saling tolong-menolong antar umat beragama. Dengan itu
kita dapat menjaga keutuhan NKRI dan keamanan NKRI. Nah, siapa yang mau menyebutkan lagi sikap yang dapat diteladani dari kedua gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, Sulabo. Sikap toleransi sesama umat beragama. Nah, itu juga betul. Itu juga termasuk sikap saling tolong-menolong antar umat beragama. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa kita harus saling menghargai dan saling toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang coba kalian identifikasi masalah keberagaman di lingkungan kalian masing-masing dan ceritakan masalah keberagaman itu kepada teman-teman. Bapak kasih waktu 10 menit ya, silakan. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, siapa yang mau menyebutkan masalah keberagaman umat beragama yang terjadi di lingkungan rumahnya atau di lingkungan masing-masing? Ya, silakan Ayu Pentas. Baik, terima kasih. Di lingkungan saya pernah terjadi kericuhan antar umat beragama karena adanya pelarangan pengarakan ogoh-ogoh. Karena pada saat itu situasi politik sedang memanas sehingga dilarang untuk melakukan pengarakan ogoh-ogoh sampai di luar wilayah. Sempat menjadi konflik, namun dapat segera teratasi. Terima kasih. Ya, betul. Itu adalah salah satu masalah keberagaman di lingkungan rumah Ayu Pentas ya. Nah, menurut kalian dari kejadian itu atau peristiwa yang telah diceritakan tadi, menurut kalian apa yang bisa dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Saya, Pak. Ya, silakan Sulabo. Menurut saya, kita harus melaksanakan musyawarah antara umat beragama supaya tidak terjadi lagi kericuhan. Ya, betul. Itu adalah salah satu dari cara yang dapat kita laksanakan supaya kericuhan antar umat beragama itu tidak terjadi. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak hal. Sekarang, siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan? Ya, silakan Ayu Pentas. Nah, kesimpulan pada pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini adalah kita mempelajari mengenai gagasan pokok yang menjadi inti sebuah paragraf yang kemudian didukung oleh adanya gagasan pendukung. Selain itu, kita juga mempelajari tentang toleransi antar umat beragama, budaya, dan etnis. Terima kasih. Ya, betul. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung serta toleransi antar umat beragama dan budaya dan etnis. Nah, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, karena tidak, sekarang Bapak yang bertanya kepada kalian, menurut kalian, pembelajaran yang telah kita laksanakan pada siang hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan dan bermanfaat, Pak. Nah, karena menyenangkan, sebentar Bapak akan mengirim evaluasi pembelajaran pada siang hari ini, pembelajaran siang hari ini ke Google, ke WhatsApp group. Kita kan sudah punya WhatsApp group kelas 4. Jadi sebentar Bapak akan mengirim soal objektif berjumlah 10, silakan dibuat ya dan dikirim ke WhatsApp group. Nah, untuk menambah semangat kita mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan di minggu berikutnya atau besok, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Halo. Nah,
untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan Ayu Pentas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya anak-anak, jaga kesehatan kalian, karena kesehatan di masa pandemi ini kesehatan yang nomor 1, dan ikuti protokol ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Pak.